Halo, selamat pagi. Hari ini kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soal uji kompetensi atau latihan untuk uji kompetensi bidan di tahun 2023, mulai dengan nomor 120. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya apa, lalu kita tes di dalam kelompok soal tersebut, data-data yang akan kita perlukan untuk menjawab jawaban mana yang kira-kira paling tepat ya. Oke, sekarang tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus di atas, di mana ibu usia 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Anamnesisnya pusing, lemas, haid selama 10 hari, siklus tidak teratur, akseptor AKDR. Tanda vitalnya nadi yang agak tinggi ya. Abdomen tidak ada ngerasa teraba massa, darah mengalir dari OUI, pemeriksaan HB lab 8 gram. Harusnya sih ini pasang infus karena sudah 8 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pemberian tablet zat besi. Kalau transfusi kayaknya belum, harus 7 sih. Ini minimal pasang infus dulu untuk mengatasi lemasnya ya sama haidnya itu. Kemudian baru kasih roboransia, vitamin dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya 100 nomor soal nomor 121, pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis 50 tahun, keputihan, tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu, berarti sudah menopause. Tekanan darahnya lumayan, abdomen tidak teraba massa, dan tidak ada nyeri tekan. Nah, sekarang kita ngapain nih? Mau pap smear, darah, urin, atau IVA tes? Keputihan. IVA tes ya. IVA tes dulu. Oke, kemudian 122. Seorang bayi laki-laki usia 1 tahun. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? Di sini bayinya belum bisa berjalan, sudah usia 1 tahun, dibawa ke posyandu. Hasil pemeriksaannya masih dalam batas normal dan KPSP-nya 7. Kalau KPSP 7 itu tidak optimal berarti ya. Berarti pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal nih. Atau pertumbuhannya normal nih, perkembangannya meragukan karena belum bisa jalan. Sebenarnya 1 tahun masih ada yang oke sih, masih kita pantau untuk 3 bulan ke depan. Karena kan 1 tahun itu 12 bulan. Ada yang baru berjalan 18 bulan, itu juga ada sih. Ada yang 15 bulan. Ini sih bisa masuk dalam pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan ya, yang B. Oke, 123, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? 2 tahun, bayi sehat, tidak ada keluhan, pertumbuhannya cukup baik, hasil KPSP-nya jumlahnya 8. Kalau 8 masih belum optimal juga, minimal itu 9, 10 ya. Jadi evaluasi lagi ya 2 minggu kemudian, kita sebenarnya cek yang dia nggak bisa tuh di poin mana. Nah itu yang harus kita latih di KPSP itu ya. Kemudian 124, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? 1 tahun, mencret 2 hari yang lalu, hasil anamnesisnya bayi rewel, kemudian BAB 3-4 kali, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak, kemudian kesadaran, kompos mentis dan sebagainya, mata tidak cekung, keluar kembali cepat. 124, ini oralit ya, pemberian oralit. Zinc boleh habis oralit, teh manis boleh aja sih sebenarnya kalau air putih itu kurang, maksudnya oralit ya, air putih plus garam dan gula itu bayinya tidak suka, itu boleh diberikan teh manis plus garam sedikit ya. Tapi itu kan di lapangan, kalau di soal ini oralit dulu ya. Kemudian rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Usia 1 tahun, keluhan demam sejak 3 hari yang lalu,
rewel, tidak ada batuk pilek, menyusut kuat, berat badannya masih oke, dan sebagainya. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher, mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Ini harus diberikan vitamin A ya, karena salah satu tanda ruam kecoklatan itu kekurangan vitamin A. Atau persiapan campak. Gitu. 126. Umur berapakah jadwal kunjungan ulang pada kasus tersebut? Ini sudah 6 bulan, berarti 9 bulan sih biasanya ya, karena campak terakhir. Sebelumnya sudah dapat BCG, polio, DPT, hepatitis B, kesadarannya baik, segala macamnya, KPSP-nya 9. Berarti ya 9 bulan yang C ya, supaya dia dapat campak. Kemudian imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Baru 2 bulan. 2 bulan itu bisa BCG ya. Polio 1, hepatitis 0 sudah. Berarti betul BCG. Yang lain nggak usah dibaca. Oke. Imunisasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 1 tahun di bawah ibunya ke posyandu. Hasil anamnesis bayi ya. Bayi masih diberikan ASI. Riwayat imunisasi sebelumnya adalah BCG, polio, DPT, hepatitis. Hasil pemeriksaan berarti yang kurang campak ya, yang A, 128. Kemudian rencana asuhan apakah yang paling tepat? 129, bayi perempuan 2 tahun, keluhan batuk 1 bulan. Sejak 1 bulan. Keluhan batuk sejak 1 bulan atau 1 bulan terakhir. Hasil anamnesis tidak disertai pilek, tidak ada batuk, berdahak, dan sebagainya. Ini curiga pertusis ya, untuk hasil pemeriksaan masih oke. Rencana selanjutnya adalah kalau bisa sih mau dirujuk apa kolaborasi? Harus rujuk ya, rujuk karena supaya untuk cek lagi apakah itu betul batuk pertusis atau tidak. Kemudian 130, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut, di mana hasil pemeriksaan bayi menangis, kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif, berat badan bayi 3.600, panjang badannya 49, pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas melewati sutu rauda, ini kaput succedaneum. Ya, kaput succedaneum. Kalau cairan berisi limfe, itu kaput succedaneum. 131, prioritas perencanaan selanjutnya untuk kasus di atas. Ini sudah IMD. Pemeriksaan sudah dilakukan ya 1 jam. Kemudian gerakan aktif tonus otot baik. 131. Fitka belum ada info. Hepatitis B0 apa Fitka dulu? Kalau habis IMD selama 1 jam. Oh, telah mendapatkan asuhan bayi baru lahir 1 jam pertama. 1 jam pertama itu kan harusnya sudah disuntikan vitamin K1 ya. Ada kemungkinan ini kalau 2 jam itu berarti sudah suntik hepatitis B0. Ya, pemeriksaan fisik itu, fisik bayi yang A itu kan ini sudah yang atas ya. Antropometri juga sudah masuk di situ. Kemudian 132, diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Berat badannya 4.000, panjang badannya 56, bayinya kehamilan aterem, bayi baru lahir normal, yang A. Ya, karena tidak ada indikasi dismatur, prematur, postmatur, obesitas tidak. Kemudian 133, rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi tersebut? 2.500, 1 jam yang lalu, panjang badan 45, pernafasan 50 masih normal, kehamilan 37 minggu masih normal, refleks hisap bagus, daya hisap bagus, frekuensi jantung bagus. Rencana asuhannya adalah rawat gabung sama ibunya, nggak perlu kasih oksigen, antibiotik, dan sebagainya. 134, asuhan apakah yang diberikan pada kasus di atas? 4 jam lahir spontan aterem di puskesmas, beratnya normal, panjangnya normal, ASI bagus, isapan bagus, dan sebagainya. Ini memandikan bayi 4 jam belum boleh, Fitka udah lewat, HB0 udah lewat, memberikan eritromisin juga lewat, salep ya, ini salep mata. Jadi yang betul adalah E, kemungkinan besar E, memberikan ASI on demand. Karena di sini juga hisapan kuat ya. 135, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang bidan, kunjungan neonatus berarti di rumah.
Bayi perempuan 3 hari menyusu kuat, ASI, BAK, BAB oke, KU baik, tali pusat masih basah, lengket, dan kotor. Ini berarti berikan nasihat pada keluarga, ya. Atau kasih edukasi, masa kasih pendidikan. Ya, pokoknya yang nanti kalau berkaitan dengan tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor pada kunjungan KF2 ya, ini KF2 ya. Ini harus dikasih edukasi. Edukasi aja untuk perawatan tali pusat. Ini bisa C atau E, memberikan pendidikan. Harusnya tambahin ya perawatan tali pusat. 136, diagnosis apakah yang mungkin? Ya udah ini asfiksia ya. 2 menit yang lalu bayi baru lahir tidak langsung menangis, nafas menegap-negap dan gerak kurang aktif. 137, asuhan yang harus diberikan pada bayi tersebut adalah 5 hari kunjungan di rumah klien, ASI oke, BAK oke, BAB oke, berat oke, panjang badan oke, suhu oke, frekuensi jantung oke, refleks hisap oke, pemeriksaan fisik tidak ditemukan warna kuning di daerah luka. Selanjutnya, asuhan apa? Yang A ya, memberikan ASI eksklusif, tidak perlu pakai blue light, tidak perlu. Masih boleh menjemur nggak? Boleh menjemur, tapi ya paling penting ASI dulu, baru dijemur. Lakukan pijatan bayi jangan dulu ya 2 bulan. Merujuk segera tidak perlu. 138, asuhan yang harus diberikan pada bayi tersebut. 2 jam di rumah klien. Bayi nyusu kuat, BAB lancar. Berat badan 2400 ini biasanya sudah metode kangguru ya. 138. Panjang badan, suhu oke, jantung oke, refleks hisap oke, pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Ini lakukan perawatan metode kangguru dulu, kemudian siapkan tempat tidur dengan ada lampu di bawahnya ya. Kemudian jaga kehangatan, itu yang paling penting. Ini yang A dulu ya, 138. 139, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? 2 jam, ya, BB-nya 4.000 gram, 51. Ini matur sih. Vernix caseosa kurang, kulit keriput, kuku panjang, gerak aktif, lanugo sedikit, vernix caseosa kurang, kulit keriput, kuku panjang. Apa postmatur? Postmatur ya? Postmatur nih ya. Ya, kita lihat dari lanugo sedikit, vernix caseosa kurang, kulit keriput, kuku panjang, gerak aktif. Berarti postmatur ya. 141, alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai dengan kondisi kasus di atas 24 tahun ke BPM? Ibu menggunakan alat kontrasepsi, ingin menggunakan alat kontrasepsi, melahirkan 6 minggu yang lalu. Anak pertama menyusui bayi secara eksklusif, belum pernah melakukan hubungan seksual. Hasilnya oke, inspektolo panjang, uterus 5 cm. 5 cm nggak boleh pakai IUD, minimal 7 cm. Jadi kalau mau bisa pakai AKBK ya. AKBK lebih cocok. Kemudian 141, efek samping apakah yang sedang dialami? 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi, hasil pemeriksaan KU baik, dan sebagainya. KB suntiknya 3 bulan, berarti amenore ya, tidak mengalami menstruasi. Amenore yang D, 141. 142, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus di atas 27 tahun di rumah sakit memakai kontrasepsi? Mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu, anak pertama belum pernah haid, HIV positif, sedang menggunakan TB dan ARV. Menyusui eksklusif, hasil pemeriksaan. Kalau dia HIV positif, tidak ARV, berarti dia pakai kondom. Tapi kan ini dia pakai ARV ya, jadi boleh pakai AKDR. Kenapa nggak AKBK? Kenapa tidak AKBK? Nanti berkaitan dengan pengobatan TB-nya. Ya. 143, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus di atas? 35 tahun ingin melakukan kontrasepsi, mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI, melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu, saat ini ASI eksklusif dan belum pernah haid,
Hasil pemeriksaan darah tinggi, berarti ini sudah AKDR sih sebenarnya. Tidak ingin mengganggu ASI, saya coba cari supaya, apa namanya, AKDR dan AKBK tuh sama, tetapi kalau darah tinggi biasanya AKDR. Cuma supaya dia mengarah ke AKBK biasanya ada beberapa hal yang berkaitan dengan panggul ya, entah itu infeksi, entah itu ibunya nggak mau, pemasangan di panggul ya. Ini sih tidak ada, di soal ini tidak ada, indikasi mengarah kepada AKBK khusus atau AKDR khusus, ya. Hanya tekanan darah tinggi saja. Sebenarnya kalau ini tidak mengganggu ASI, dua-duanya tetap AKDR, AKBK bisa. Belum pernah haid. Kalau saya akan memilih yang mana? Kalau saya B mungkin ya. Atau kalau bisa yang A. Yang A saja karena tidak pakai hormonal. Kalau hormonal itu berkaitan nanti ke tekanan darahnya ya. Yang A, KDR. 144 tindakan apakah yang tepat pada kasus di atas? 30 tahun ke BPM mengalami spotting sejak 4 bulan yang lalu. Akseptor KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Tekanan darah oke. Biasanya kalau spotting pakai pil KB. Pemberian pil KB kombinasi sama satu siklus. Yang D ya. Kemudian 145, jenis konseling apakah yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Ibu P3 usia 40 tahun ingin menghentikan kehamilan, anak terakhir berusia 6 tahun tidak memiliki riwayat penyakit apapun, hasil pemeriksaan dalam kondisi baik dan tidak ditemukan tanda-tanda kemungkinan hamil. Bidan memberikan konseling paripurna. Ya, awal tidak, lanjutan tidak, pokoknya Bu stop ya. Sudah usia juga, sudah banyak anak juga. 146, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 48 tahun punya anak 3, saat dilakukan ibu mengatakan menggunakan kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Ini suntik apa nggak tahu ya. Hasil pemeriksaan masih oke. Rencana asuhannya D ya, konseling pergantian jenis kontrasepsi. Tidak melakukan intervensi apapun, memberikan pujian, melakukan koordinasi, mengingatkan untuk kunjungan ulang tidak perlu. 147, berapa lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? Alat kontrasepsi susuk 6 batang udah pasti 5 tahun ya. Yang E. Kemudian 148, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 19 tahun BPM menunda kehamilan. Telah menikah 2 bulan yang lalu, KU baik, semua bidan telah melakukan inform choice kepada klien. Tindakannya adalah inform choice sudah berarti inform consent ya. Sebelum KIE, konseling, layanan kontrasepsi, pemberitahuan jadwal ulang, kita inform konseling. 149. Pasien memiliki riwayat tumor payudara. Alat kontrasepsi yang paling tepat adalah IUD mungkin ya. Umur 28 tahun mengikuti program KB, mengaku sudah punya anak umur 5 tahun, hasil KU baik, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. Berarti kalau sudah punya tumor nggak boleh pakai pil, nggak boleh pakai suntik, nggak boleh pakai implan. Ya, MOW itu kalau sudah anaknya 3. Ini anaknya kayaknya baru 1. Ya, jadi yang B, IUD. Kemudian 150, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 20 tahun, bersama suami, ingin ber-KB, baru menikah, berarti pil. Ya, yang A, sudah nggak usah dibaca yang lain. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan? 27 tahun, akseptor IUD, 2 bulan terakhir tidak haid, anamnesisnya nyeri perut bawah, dan sebagainya, palpasi TFU belum teraba, inspeksi benang, IUD masih terlihat, berarti masih terpasang. Kita cek dulu, hamil atau tidak ya. C. Nggak usah dicabut, nggak usah konseling, nggak usah terapi hormon, nggak usah merujuk ke dokter kandungan.
152, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 36 tahun P1 akseptor KB datang ke BPR, lupa, kondar berarti ya. Konseling untuk alat kontrasepsi darurat. Ibu merasa khawatir, takut hasil pemeriksaan. Oke. Ya, konseling untuk kontrasepsi darurat. Kalau kontrasepsi darurat itu nggak jauh-jauh dari pil, ya. Seorang perempuan 24 tahun, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat? 24 tahun datang ingin menunda kehamilan, telah menikah 1 bulan yang lalu, saat ini sedang menstruasi, tidak ada pembesaran abdomen. Sudah, kalau sudah menikah ingin menunda dulu pasti pakai pil yang A ya. 154, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 30 tahun P1 datang ingin menggunakan KB pil, anak terkecil 1 tahun, belum haid. KB sebelumnya coitus interruptus, hasil pemeriksaan KU baik, dan sebagainya, abdomen tidak ada massa. Belum haid, anjurkan menunggu menstruasi berikutnya, periksa genitalia tanda mungkin hamil, pemberian kontrasepsi darurat, lakukan PP test, pemberian kontrasepsi pil. Sebaiknya sih nunggu menstruasi dulu, habis menstruasi langsung pil, gitu ya. Kemudian efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Seorang perempuan 28 tahun akseptor KB 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah warna merah, itu berarti udah spotting ya. Bercak warna darah dan sebagainya. Genitalia tidak ada massa, abdomen, pemeriksaan positif, spotting ya. 156, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? 25 tahun, akseptor KB pil bersama keluarga mengeluh muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil KB 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai diare, tidak makan makanan menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/60. Yang lain oke. Ini menganjurkan berhenti pil sementara kalau diare berlanjut atau muntah-muntah berlanjut, berarti ada penyebab lain. Sementara itu berapa lama? 3 hari untuk mengeluarkan dosis atau mengeluarkan seluruh pengaruh dosis yang sebelumnya. Kemudian 157, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? 28 tahun, akseptor KB pil datang bersama keluarga dengan keluhan lupa minum 1 pil. Kondar berarti ya. Hasil pemeriksaan anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan, ibu merasa khawatir, tidak ada massa pada abdomen. 157 ya. Karena lupa minum pil 1 hari kemarin sama hari ini, berarti 2 minumnya sekaligus ya. Jangan lanjutkan minum pil sesuai jadwal. Ganti sesuai hari yang kurang. 158, bagaimana penanganan yang tepat pada kasus tersebut? Perempuan 30 tahun datang ke posyandu dengan mengalami perdarahan bercak selama 3 bulan terakhir, spotting ya, hasil anamnesa akseptor KB Indoplan. Sejak 1 tahun yang lalu, hasil pemeriksaan dalam batas normal. Jangan dilepas pemberian etinylestradiol 3-7 hari. Pembelian pil aja kombinasi ya, kalau etinylestradiol itu udah dokter. Ibuprofen boleh sih, tapi yang utama yang ngaruh itu adalah pil kombinasi. Estrogen equine juga adalah dokter. 159, kondisi apakah yang paling mungkin dialami pasien tersebut? 26 tahun, P2A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan spotting sudah 2 minggu, akseptor KB implan 1 bulan yang lalu, tidak ada nyeri dan sebagainya, pemeriksaan dalam batas normal, abdomen tidak terlalu massa, inspekulo terdapat bercak ostium. Kondisi ini obesitas bukan, ya, erosi porsio bukan, proses nidasi juga bukan, gangguan hormonal bisa jadi, efek samping kontrasepsi. Ya, ini efek samping kontrasepsi yang E ya. 160, berapa lamakah efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? Implanon. Nah, implanon itu adalah 3 tahun ya. 3 tahun atau 4 tahun? 3 tahun ya. 161, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 28 tahun datang ke BPM,
Dengan keluhan batang susuk keluar, hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah masih dalam batas normal, tampak implan di ujung luka pemasangan tidak ada tanda-tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat? Ini mencabut dan mengganti batang susuk, ya. 162, seorang perempuan usia 30 tahun, nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi. Tidak cocok menggunakan metode hormonal, suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan disminor, sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Ini boleh kondom ya. Kenapa nggak mal? Mal bisa sih, tapi lebih baik kondom. Ya. Kemudian 163, perencanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 37 tahun, datang ke BPM dengan keluhan takut hamil, mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom, namun bocor. Hasil pemeriksaan baik, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak tampak pembesaran uterus. Lakukan rujukan nggak usah, konseling kontrasepsi darurat ini yang cukup baik. Saran ibu untuk SY nggak perlu. Pemberian alat kontrasepsi ya di kontrasepsi darurat ya. Konseling komunikanan tidak hamil. Ini yang B. 164, metode kontrasepsi apakah yang paling tepat? 37 tahun P4. Ya. P4 itu sudah harus MOW, datang bersama suami berkonsultasi mengenai metode KB, hasil anamnesis menstruasi teratur, siklus 28 hari, anak terkecil 1 tahun, riwayat preeklamsi. Udah, ini MOW ya, yang D. 165, metode kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus tersebut? 32 tahun, anak kedua, nifas 6 minggu, datang ke BPM untuk konsultasi, riwayat infeksi panggul udah nggak bisa pakai IUDR, AKDR, disminor, belum haid, belum hubungan seksual. Kondisi suami tidak ada ya. Ini tapi darah tinggi juga, hormonal juga nggak bisa. Berarti mal aja dulu, 6 minggu ya, metode amenorrhea laktasi. 166, konseling apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 17 tahun, ke BPM untuk ber-KB, baru menikah 1 hari yang lalu. Konselingnya berarti yang reversible, yang bisa mengembalikan kesuburan secara cepat ya. Ya diantaranya adalah pil. Ini yang C ya, 166. 167, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 26 tahun, P2, postpartum 6 minggu, datang ke BPM untuk ber-KB. Pernah gagal IUD. Sedang pengobatan sirosis hepatis. Sirosis hepatis, boleh kena hormon nggak? Boleh ya. Hasil KU baik, tekanan darah normal, pemeriksaan lainnya normal, konjungtiva merah muda, sklera kuning, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran, terdapat pembesaran hati karena sirosis tadi ya. Apa nih? Boleh suntik ya. Suntiknya tidak dijelaskan suntik 1 bulan atau 3 bulan. Pernah gagal IUD, hati-hati uterusnya kecil ya. Kemudian sirosis hati itu lebih ke arah obat-obatan sih sebenarnya. Ya. Tapi kita bisa tahu kok suntik 1 bulan itu juga masih oke untuk penderita sirosis. Kemudian 168, ini 167 ya tadi ya. 168, oh ini B-nya yang kondom ya, mohon maaf, pengetik copy paste-nya tidak baik ini. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke BPM, konsultasi KB sederhana, baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Ini pasti yang A ya. Atau sebentar, kita cek lagi. Hasil pemeriksaannya masih oke, konjungtiva
merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada. Lah, terus dia mau ngapain gitu ya? Tidak juga mau menunda menunda kehamilan juga tidak ada ini. Tapi kalau konsultasi KB sederhana, yang namanya KB sederhana itu adalah kondom. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat? Ya, KB sederhana kondom ya. Ini agak ini sih soalnya. Hak lain apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? Seorang perempuan 33 tahun P3 postpartum 30 hari datang ke BPM untuk ber-KB, tidak punya riwayat penyakit, ibu bingung memilih kontrasepsi yang tepat. Tekanan darah dan sebagainya masih oke. Ya kita A ya, pemberian informasi mengenai jenis KB. Belum pengambilan keputusan, belum pelayanan, belum pendampingan, belum mengenai efek samping. 170 pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 48 tahun datang ke posyandu keluhan haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Kemudian hasil anamnesis haid 2 bulan terakhir yang lalu. Haid terakhir 2 bulan yang lalu, akseptor AKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, ini tanda-tanda menopause ya. Ibu sangat khawatir. Tekanan darah masih oke, abdomen tidak ada teraba massa, dan tes kehamilan negatif. Jadi apa ini? Perlu terapi hormon nggak perlu, kita hanya perlu kasih tahu bahwa itu terjadi perubahan hormonal selama masa perimenopause atau klimakterium ya. Diet tinggi kalsium perlu sih sebenarnya, tapi kita kasih tahu dulu edukasinya. Olahraga teratur juga perlu, pemakaian kontrasepsi hormonal untuk pengganti terapi hormon bisa dilakukan, tapi itu harus konsultasi dengan dokter ya. 171 diagnosis apakah yang paling tepat, paling memungkinkan pada kasus tersebut. 45 tahun mengeluh terlambat haid 2 bulan, haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir, akseptor KB, ini berarti 6 bulan tidak teratur itu belum menopause ya. Belum menopause berarti perimenopause, polimenorrhea tidak, menopause belum, amenorrhea tidak, hamil tidak, berarti yang A ya. 172 pemeriksaan apakah yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis 52 tahun ke rumah sakit, keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah senggama. Sudah tidak haid sejak 1,5 tahun yang lalu, berarti sudah menopause ini. Tidak menggunakan kontrasepsi, sering mengalami keputihan. Tekanan darah 130, abdomen tidak ada massa dan tidak merasakan adanya nyeri tekan. Kalau bercak darah segar harus dibiopsi. Darah lengkap belum sih, pap smear itu kalau keputihan lendir gitu ya. Kemudian USG vagina belum, IVA test belum. IVA test itu kalau keputihan melihat tanda kanker serviks ya. 173, keluhan ini pada umumnya sering terjadi oleh siapakah? 47 tahun mengeluh haid tidak teratur selama 1 tahun, masih perimenopause atau klimakterium. Hasil anamnesis terkadang 3 bulan tidak haid, kadang sangat banyak cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Sering dialami oleh ya premenopause sih sebenarnya. Ya, premenopause. Kemudian 174 diagnosa apakah yang mungkin pada kasus tersebut 47 tahun datang ke BPM mengalami haid sebulan 2 kali. Hasil anamnesa biasanya haid teratur setiap bulan, siklus 28 sampai 30. Berarti ini bisa polimenor nih 174 ya, yang C. Kemudian seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya, data yang diperoleh banyak perempuan yang menjadi PSK, sekitar 40%. Usia reproduktif sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual, bahkan kasus menorre. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut adalah penyuluhan, tidak bisa pendekatan tokoh masyarakat yang B. Pemberdayaan ekonomi keluarga belum, kita ke tokoh dulu, baru pemberdayaan ekonomi,
mengembangkan kegiatan rohani baru kalau nggak bisa dengan kerjasama dengan pihak kepolisian. 176 penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? 48 tahun, posyandu, keluhan menstruasi sangat banyak, kemudian anamnesis merasa pusing, lemas, sudah menstruasi selama 10 hari, siklus haid tidak teratur, ya gangguan hormon ya ini ya, kadang sulit tidur, gelisah, reseptornya AKDR, hasil pemeriksaannya masih oke, tampak darah dari OUI, infeksi tidak karena suhunya masih normal, neoplasia tidak ya, tidak ada massa, menopause belum, gangguan hormonal yang D ya. 177 tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus di atas? 48 tahun, masih sama ya, mengeluh haid sangat banyak, hasil anamnesisnya pusing, lemas, haid selama 10 hari. Ini sudah pasti pasang infus ya, siklus tidak teratur, HB-nya 8. Ini soalnya diulang lagi ya, di nomor 177. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis di atas? 50 tahun, datang ke puskesmas mengeluh keputihan, hasil anamnesa tidak gatal, encer, tidak berbau, berarti sebenarnya tidak patologis ini keputihannya. Tidak haid sejak 2 tahun yang lalu, hasil pemeriksaan masih oke, abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan, berarti ini cukup di IVA tes saja. 179, tindakan apakah yang paling sesuai dengan kasus tersebut? Survei sebuah desa didapatkan 65% WUS di desa tersebut memiliki faktor risiko kanker serviks, namun dari data cakupan IVA tes hanya 5% saja. Partisipasi dalam program tersebut di puskesmas. Sebagai bagian besar WUS tidak berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IVA tes dan tidak punya biaya ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya. Setahu saya sih IVA tes itu gratis ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita edukasi dulu, penyuluhan. Konseling nggak perlu, sosial di BPJS nggak perlu, melaporkan ke dinas sosial nggak perlu, pendekatan tokoh masyarakat ya bisa sih, tapi kita edukasi dulu melalui pendekatan tokoh masyarakat. Yang A, 180 diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Umur 50, datang ke puskesmas dengan cepat lelah, sering merasa haus, sering BAK terutama malam hari, berat badan turun ekstrim, hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah tinggi. Kalau sudah hipertensi, sudah ada penyakit bawaan adalah diabetes, terutama pada usia 50 tahun. Sebelumnya 65 turun jadi 54. Ya, berarti ini diabetes. Sebenarnya ada dua nih, pengen apa nih? Kalau diagnosis yang tepat itu 140/80. Itu adalah hipertensi. Tapi di sini ada tanda-tanda yang lain. Kalau hipertensi beneran nggak harus BAK, BB-nya nggak turun ekstrim. Jadi ini adalah hipertensi. Hipertensi, diabetes mellitus. Ini adalah kasus diabetes mellitus. Mungkin demikian soal dari saya. Terima kasih. Bukan soal dari saya, latihan dari saya, latihan menjawab. Kalau soal sebenarnya bisa di-download di buku panduan pelaksanaan uji kompetensi. Di situ soalnya juga cukup banyak. Nanti mungkin akan saya buatkan soal baru ya untuk lebih bervariasi. Cuma sepertinya nanti saya akan kelompokkan misalnya ada kasus-kasus antenatal care, postnatal care, intranatal care supaya lebih pendalaman lebih dalam lagi. Kegawat daruratan, KB, asuransi kebidanan komunitas, kesehatan reproduksi gitu ya. Semoga lancar dan semoga semuanya lulus ujian. Terima kasih.